Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Muhammad Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida beserta keluarga. Saya malam hari ini saya akan memperkenalkan tentang kaidah pokok pertama pada kitab Faraidul Bahiyah, tentang kitab Faraidul Bahiyah mengenai al-umuru bima qasidiha. Jadi ini peta imajinasinya. Al-umuru bima qasidiha adalah soal niat ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, ini berdasarkan hadis yang populer, yang terkenal di kalangan kita semua juga itu, yaitu hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, kita membahas mengenai niatnya tersebut. Jadi niat itu mengapa kok menurut ulama ahli tahqiq hadis ini isinya padat sekali. Hadis yang ini, yang innamal a'malu binniyat itu isinya padat sekali hingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah mencakup telah dicakup oleh hadis tersebut. Karena karena perbuatan atau amal manusia itu kan ada 3 macam, yaitu yang pertama itu hati, ucapan, dan tindakan. Ini misalkan cabang yang pertama maksudnya. Jadi perbuatannya itu berdasarkan hati, ucapan, dan tindakan seperti itu. Nah, jadi karena semua perbuatan amal dan manusia itu tergantung ada 3 hal tersebut. Jadi hadis ini yang dari semua amal yang berhubungan dengan hati yang tercakup oleh hadis ini malah menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercatat, yang tercakup dalam hadis ini seperti wudhu, mandi, qashar, jamak, dan makmum imam, sujud tilawah, ilahi. Jadi kayak banyak banget itu. Nah, kenapa kok niat itu seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih itu karena hadis ini telah dicakup olehnya, yang telah mencakup sepertiga atau seperempat dari fikih lah. Jadi satu hadis ini itu kayak mencakup semuanya gitu, kayak seakan-akan mencakup semuanya. Karena perbuatan kembali ke yang tadi, perbuatannya itu niat itu kan sebabnya itu perbuatan manusia atau amal-amal manusia itu kan tergantung pada 3 hal, yaitu hati, ucapan, dan tindakan, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke yang berikutnya. Sekarang yang kita pertanyakan adalah ini, niat itu termasuk rukun atau syarat? Nah, ini sebenarnya ada empat macam pendapat. Yang pertama itu segolongan ulama berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun. Jadi contohnya itu salat. Nah, salat itu kan kita kan kalau niat salat itu kalau kita nggak niat ya sholatnya kan nggak sah, soalnya niat itu termasuk rukun seperti itu. Terus sedangkan kalau menurut ulama yang lain itu mengatakan kalau bahwa rukun bahwa niat itu termasuk syarat, karena kalau semisal dia termasuk rukun maka dia harus diniati. Jadi seakan-akan itu kita meniati niat seperti itu. Jadi niatnya itu kayak diniati. Nah, jadi ya itu perbedaannya. Terus ada lagi ini dua pendapat yang lainnya itu dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, yang ketiganya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali ini dirinci, semisal puasa ya. Kalau semisal puasa dia niatnya itu termasuk rukun. Kalau sholat dia niatnya termasuk syarat. Jadi dikategorikan, dirinci gitu. Terus menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu bersebalikan. Jadi kalau sholat itu kan kalau di Imam Ghazali kan syarat. Nah, kalau di Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu termasuk syarat. Termasuk rukun. Kembali. Terus yang kalau menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu puasa itu niatnya puasa itu termasuk syarat seperti itu. Jadi bersebalikan dengan Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita masuk ke cabang yang berikutnya, yaitu tempatnya niat. Tempatnya niat itu kan ada di dalam hati kan ya. Letaknya niat itu ada di dalam hati. Jadi karena kita juga butuh penggerak hati, jadi ya ada ceritanya itu kayak kita itu niatnya pakai lisan gitu. Terus biar hatinya itu tergerak. Jadi hatinya itu
dibimbing oleh lisan kita biar kita itu ketika sholat begitu, ketika sholat takbir. Nah, sebenarnya kan kalau niat itu kan ada pada takbirnya. Jadi karena tapi terkadang kan namanya juga orang itu kan kesulitan. Jadi pakai lisan, kadang niatnya itu pakai lisan nawait usolli fardhu dhuhri seperti itu. Terus apabila niatnya itu enggak kayak kita itu lisan, jadi nawa itu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati. Nah, kita itu dalam mulut itu niat, tapi dalam hati ternyata enggak niat. Nah, itu hukumnya gimana? Hukumnya tidak sah karena letak dari niat itu ada di dalam hati. Seperti itu. Kita langsung masuk ke yang cabang berikutnya ini. Cabang berikutnya yaitu mengenai waktunya. Waktunya niat itu tergantung posisi ya. Kalau yang ini semisal berbareng atau bersamaan dengan permulaan ibadah seperti itu. Jadi contohnya wudhu kan semisal fardunya wudhu kan yang pertama itu kan niat terus membasuh muka. Nah, niatnya itu ada ketika membasuh muka pertama. Jadi nawaitul wudhu al-rafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala seperti itu. Jadi ketika basuhan muka pertama itu adalah letak niatnya. Cuman ya niat itu kan di hati. Jadi kalau semisal kesulitan juga nggak apa-apa, dilirihkan nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya itu hati tergerak, kurang lebih seperti itu. Terus kalau semisal dia itu berupa zikir, semisal dalam takbiratul ihram kan kita kan niatnya kan ketika takbir kan zikir seperti itu. Takbir kan zikir. Nah, berarti dia itu menyesuaikan takbirnya. Jadi niatnya itu ketika zikir Allah. Nah, ketika saya bilang Allahu Akbar berarti hati itu niat. In takbir, set, nah itu sambil niat. Nah, kalau udah begini berarti niatnya udah selesai. Seperti itu. Jadi kalau semisal dia berupa niatnya itu saat zikir ketika bareng permulaannya itu ketika permulaan zikir, permulaannya adalah zikir. Nah, itu contohnya seperti itu. Berbareng saat takbir ketika sholat. Terus bila dia itu termasuk perbuatan maksudnya adalah ibadahnya itu berupa perbuatan lah. Kalau kurang lebihnya itu kayak wudhu, niatnya cukup dilakukan pada permulaan wudhu seperti itu. Kayak semisal ketika wudhu kan membasuh muka. Nah, ya itu kan berupa tindakan kan, berupa perbuatannya itu perbuatan wudhu. Nah, itu juga baiknya itu ya bareng permulaan seperti yang pertama tadi, bareng permulaan contohnya wudhu. Terus jadi sekian peta imajinasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.